Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata orang ini video biasa. Di mata Hendah Tri Suliantari. Dari Man 1 Jembrana ini video luar biasa. Inilah video daring kimia. Materi koloid. Submateri contoh cara pengambilan koloid dan pemecahan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Silakan perhatikan video pembuatan koloid. Contoh pembuatan santan kelapa. Dan pemecahan koloid. Contoh pembuatan minyak kelapa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Ambil buah kelapa yang sudah tua. Pecahkan menjadi 2 bagian menggunakan parang. Setelah pecah, tampung air kelapa ke panci. Parut buah kelapa dengan parutan kelapa. Air kelapa dicampur dengan air keran digunakan untuk mengambil santan. Campurkan air ke dalam parutan kelapa. Remas-remas. Pisahkan santan dengan ampas parutan kelapa. Untuk memaksimalkan santan yang diperoleh, gunakan alat pres santan. Ulangi pengerjaannya sehingga santan yang diperoleh maksimal. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi ini adalah 2 jenis zat cair itu tidak saling melarutkan. Emulsi dapat digolongkan ke dalam 2 bagian, yaitu emulsi minyak dalam air Ma, dan emulsi air dalam minyak Am. Dalam hal ini, minyak diartikan sebagai semua zat cair yang tidak bercampur dengan air. Koloid memiliki bentuk bermacam-macam, tergantung dari fase zat pendispersi dan zat terdispersinya. Santan tergolong jenis emulsi. Emulsi cair merupakan emulsi di dalam medium pendispersi cair. Emulsi cair melibatkan campuran 2 zat cair yang tidak dapat saling melarutkan jika dicampurkan, yaitu zat cair polar dan zat cair non-polar. Biasanya salah satu zat cair ini adalah air dan zat lainnya seperti minyak. Santan merupakan emulsi minyak dalam air alami berwarna putih susu yang diekstrak dari endosperma atau daging buah kelapa tua baik dengan atau tanpa penambahan air. Pada skala rumah tangga, ekstraksi santan dilakukan dengan cara memeras parutan kelapa segar yang sudah dicampur dengan air panas atau hangat. Tetapi pada video kali ini air panas diganti dengan campuran air buah kelapa dengan air keran. Emulsi santan relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya relatif besar atau lebih dari 1 mikron. Santan yang baru diekstrak pada dasarnya merupakan suatu emulsi yang relatif stabil. Secara alami distabilkan oleh protein kelapa, yaitu globulin dan albumin, serta adanya emulsifir fosfolipida. Beberapa protein yang ada dalam fase air dari santan berinteraksi dengan globula lemak dan bertindak sebagai emulsifir dengan menyelimuti permukaannya. Kita cek dulu pH-nya. Ternyata pH santan 7 artinya netral. Setelah didiamkan 1 malam, kita cek ulang pH-nya, ternyata pH-nya 5 artinya asam. Setelah didiamkan kurang lebih 10 jam, pH santan turun menjadi 5. Terlihat emulsi santan relatif tidak stabil. Santan yang didiamkan beberapa saat, contoh didiamkan 5-10 jam, akan memisah menjadi 2 fase, yaitu fase kaya air atau skim pada bagian bawah dan fase kaya minyak atau krim pada bagian atas. Protein sebagai emulgator atau emulsifier akan rusak jika dalam suasana asam atau pH di bawah 7. Dipanaskan. Ketidakstabilan yang terjadi berdasar emulsi pada santan kelapa rusak, ditandai oleh terpisahnya komponen lemak dan minyak, dan terjadinya koagulasi komponen santan pada suasana asam dan lebih cepat lagi kondisi suhu yang terlalu tinggi, sehingga perlu dipanaskan. Setelah pemanasan, semua air menguap. Terlihat minyak dan lemak padat. Kita saring memisahkan minyak dan bagian yang padat. Bagian yang padat kita buang atau bisa diolah menjadi pupuk karena rasanya masam. Maklum proses pembuatannya kita diamkan kurang lebih 10 jam. Minyak penyaringan pertama terlihat jernih. Bening tak berwarna. Karena pemanasannya singkat, kurang lebih 30 menit. Ini lebih cepat mendapatkan minyak. Mengapa ini terjadi? Karena pH santan turun ke angka 5. Faktor utama terjadinya penurunan pH adalah air yang digunakan untuk mengambil santan berasal dari campuran air kelapa dan air keran. Terlebih sudah didiamkan kurang lebih 10 jam sehingga air kelapa akan teroksidasi menjadi asam yang membantu proses perusakan emulsi, sehingga minyak terpisah dengan air. Ampas minyak yaitu berupa padatan hasil penyaringan minyak. Dipanaskan lagi, sehingga sisa air menguap seluruhnya. Kita saring lagi. Didapatkan minyak dengan warna kekuningan jernih. Warnanya seperti warna minyak kelapa sawit yang dijual di pasaran.
yang sekarang harganya melambung tinggi. Dan pembuatan minyak kelapa merupakan solusi untuk mendapatkan minyak murah. Dengan proses yang tepat akan diperoleh minyak dengan jumlah maksimum dan kualitas maksimum. Untuk percobaan video ini digunakan 20 buah kelapa tua. Hasilnya mendapatkan minyak dengan dua kualitas berbeda dilihat dari warna minyaknya saja, bukan dilihat dari bilangan peroksida, bilangan asam, kadar abu dan kadar air. Yaitu minyak bening tak berwarna jernih mendapatkan kurang lebih 2 liter dan kurang lebih setengah liter minyak dengan warna kuning jernih. Dilihat dari segi ekonomi ini lebih menguntungkan. Kenapa satu buah kelapa tua dari petani hanya dihargai sekitar kurang lebih Rp2.000. Jadi 20 buah kelapa mendapatkan harga Rp40.000. Dan jika beli minyak kelapa untuk 1 liternya harganya kurang lebih Rp35.000 sehingga 2 liter setengah mendapatkan Rp87.500. Gimana, tertarik ngak bikin minyak kelapa? Terima kasih atas perhatiannya pada video daring ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa bahagia.